액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membawakan materi yang berkaitan dengan penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Kami beranggotakan Afriza Zentri Nurcantika, Akmal Barik, Natalia Agnes, Natasha Citra Indriani, Renita, dan Salsa Aurelia. Sebelum mengetahui penyebab pelanggaran hak dan bentuk pengingkaran kewajiban, teman-teman harus mengetahui apa itu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Pelanggaran hak bisa diartikan sebagai tindakan yang melanggar kebebasan hak orang lain, sedangkan pengingkaran kewajiban adalah tindakan menghindari atau tidak mau melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Saya akan membacakan penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, masyarakat yang egois. Sikap egois, di mana individu atau kelompok hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan bersama atau keadilan sosial, dapat menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tindakan yang dilakukan atas dasar egoisme seringkali merugikan orang lain atau masyarakat secara umum. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Kurangnya kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak dan kewajiban warga negara. Individu yang tidak memahami peran dan tanggung jawabannya sebagai warga negara cenderung acuh tak acuh terhadap aturan dan norma yang berlaku. Yang ketiga, aparat penegak hukum yang tidak tegas, ketidaktegasan atau ketidakmampuan. Aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dan menghukum pelanggaran dapat memberikan kesempatan bagi individu atau kelompok untuk melanggar hak dan kewajiban warga negara tanpa takut akan konsekuensinya. Ini dapat menciptakan lingkungan di mana hukum tidak berlaku secara adil dan merata. Yang keempat, masyarakat yang tidak puas, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kebijakan yang diambil atau penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan harapan bisa menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ketidakpuasan ini dapat memicu tindakan protes, demonstrasi, atau bahkan tindakan yang melanggar hukum. Yang kelima, masyarakat yang intoleran, ketidakmampuan, atau ketidakmauan untuk menerima perbedaan, baik perbedaan pendapat, agama, budaya, atau etnis, dapat menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sikap tidak toleran seringkali menghasilkan diskriminasi, intoleransi, atau bahkan kekerasan terhadap kelompok atau individu tertentu. Yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi terutama dalam hal media sosial dan internet, dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi palsu, memanipulasi opini publik, atau menyebarkan konten yang memicu konflik dan ketegangan sosial. Penyalahgunaan teknologi ini dapat membahayakan hak-hak individu dan memicu pelanggaran kewajiban warga negara. Lalu ada bentuk pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Contoh pelanggaran hak warga negara. 1. Banyaknya terjadi tindak kekerasan. Tindak kekerasan juga merupakan bentuk pelanggaran hak yang terjadi di banyak tempat. Kekerasan banyak terjadi baik di lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Antara lain kasus pelanggaran hak manusia seperti pemerkosaan, pembunuhan, penculikan, kekerasan rumah tangga, dan sebagainya. 2. Pelanggaran hak cipta.
Hak cipta merupakan hak miliki atas suatu karya atau benda yang sudah diciptakan seseorang. Tapi, kasus plagiat masih banyak terjadi yang membuat seseorang kehilangan haknya atas suatu karya tersebut. 3. Aksi main hakim sendiri. Main hakim sendiri masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat, seperti saat ada pencuri yang tertangkap. Padahal, pencuri itu memiliki hak untuk mendapatkan pengadilan di dalam ruang sidang sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. 4. Merusak fasilitas umum. Perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih sehingga membuat barang tersebut tidak utuh lagi atau tidak sempurna. 5. Vandalisme. Vandalisme adalah tindakan merusak atau menghancurkan barang berharga, hasil karya seni, atau keindahan alam secara kasar dan ganas. 6. Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan adalah perilaku atau kebiasaan membuang material sisa berupa sampah ke tempat yang tidak seharusnya atau sembarangan. Contohnya, membuang sampah di tepi jalan dan sungai. 7. Pelanggaran hak kebebasan berbicara. Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat mencakup hak setiap orang untuk berpendapat tanpa campur tangan. Hak setiap orang untuk menyatakan pendapat termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap. Perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, belum sepenuhnya dilaksanakan. Saat ini, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal, Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya. Amanat Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Selanjutnya ada pelanggaran hak pemerintah. Hak ini menjadi hal penting untuk ditunaikan oleh negara, karena negara harus menyejahterakan dan memenuhi hak masyarakat demi terciptanya kerukunan dan kesejahteraan dalam prosesnya. Hak warga negara sering tidak didapatkan secara utuh dan penuh. Banyak bidang yang sama sekali atau minim dalam pemenuhannya oleh pemerintah. Kasus pelanggaran hak pemerintah. Yang pertama, proses penegakan hukum yang belum optimal. Ada banyak kasus penegakan hukum yang masih tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini membuat korban yang memiliki hak dilihat sama di hadapan hukum menjadi tidak mendapatkannya. Yang kedua, korupsi yang masih terjadi. Korupsi juga termasuk tindak pelanggaran hak karena uang yang digunakan merupakan uang rakyat yang harusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga, meningkatnya angka kemiskinan. Di Indonesia, seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Namun kenyataannya, hingga saat ini masih banyak orang yang hidup di dalam kemiskinan. Tentu saja hal itu tidak sesuai dengan hak yang dimiliki warga negara dalam payung hukum. Yang keempat, meningkatnya angka pengangguran. Seperti disebut sebelumnya, seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak termasuk bekerja. Tapi kini, angka pengangguran justru meningkat karena kecilnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang kelima, penyalahgunaan kekuasaan. Seorang pejabat pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya dengan penerima suap atau menyalahgunakan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi. Tindakan ini merupakan pelanggaran kewajiban pejabat untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dan melanggar hak masyarakat untuk pemerintahan yang adil dan jujur. Keenam, penangkapan dan penahanan secara ilegal.
Hal ini merujuk pada tindakan di mana seseorang ditangkap atau ditahan tanpa mematuhi prosedur hukum yang berlaku, seperti tanpa adanya surat pemerintah penangkapan atau dasar hukum yang jelas. Dalam sistem hukum, penangkapan dan penahanan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan hak asasi manusia. Yang ketujuh, banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah, seperti kekerasan, penyekapan, penculikan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, penggunaan kekuasaan untuk menindak warga negara yang dianggap berbeda pandangan atau melawan pemerintah. Yang kesembilan, melakukan pembungkaman kebebasan pers dengan dilakukannya pencabutan siup. Yang kesepuluh, masih kurang meratanya pendidikan bagi warga negara. Yang terakhir yaitu kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, melakukan diskriminasi terhadap individu atau kelompok. Tindakan ini terjadi ketika seseorang atau kelompok mengabaikan hak-hak individu atau kelompok lain berdasarkan karakteristik seperti ras, agama, gender, atau orientasi seksual. Yang kedua, pengingkaran kewajiban untuk membela negara dalam bentuk terlibat tawuran dan merusak fasilitas umum. Tawuran adalah tindakan kekerasan antar individu atau kelompok yang melibatkan perkelahian fisik dan seringkali melibatkan pelanggaran hukum. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Ini mencakup tindakan seperti bullying atau perundungan, penipuan, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan lain-lain, yang semuanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia individu lain. Yang keempat, tidak membayar pajak. Tidak membayar pajak adalah pengingkaran kewajiban finansial warga negara untuk mendukung pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Yang kelima, tidak mematuhi aturan sekolah. Perilaku ini mencakup ketidakpatuhan terhadap peraturan sekolah yang dapat mengganggu pendidikan dan lingkungan belajar. 6. Melakukan aksi terorisme. Aksi terorisme adalah tindakan kekerasan ekstrim yang bertujuan menimbulkan ketakutan dan kerusakan di masyarakat. 7. Korupsi. Korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi, merugikan negara, dan melanggar integritas. 8. Merusak lingkungan. Ini termasuk tindakan yang merusak alam, seperti pencemaran air atau udara, illegal logging, dan lain-lain, yang dapat membahayakan lingkungan dan kehidupan. 9. Merusak fasilitas umum. Tindakan ini mencakup merusak atau merusak fasilitas umum seperti jalan, taman, dan bangunan umum yang mengganggu kenyamanan masyarakat. 10. Melanggar peraturan berlalu lintas. Ini melibatkan pelanggaran peraturan lalu lintas seperti melawan arah, melampaui batas kecepatan, atau mengemudi dalam keadaan mabuk yang dapat membahayakan nyawa orang lain di jalan. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari pembahasan ini adalah ada banyak penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak dan kewajiban seringkali disebabkan oleh kekurangan pengetahuan, ketidakmampuan sistem hukum, atau kepentingan pribadi. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan peningkatan pendidikan hukum, sistem akuntabilitas yang lebih baik, dan penegakan hukum yang efektif. Jika tidak diberantas, maka banyak orang akan dirugikan. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami berharap hasil pembahasan kami dapat memberikan manfaat untuk audiens.
Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.